Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk berkumpul kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembahnya, mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai, sambungnya kita masing-masing untuk bersatu dulu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kembali kami bersama-sama di hadapan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami beribadah, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Inilah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatan buat kami, arahan melalui firman bagi kami, dan biarkan hidup kami. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Aku
Persembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih pada pagi hari ini. Kasih setia mulai memungkinkan kami ada sampai hari ini. Dan lebih lagi kami telah berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama, menyatakan kasih dan kehangatan-Mu di antara sesama kami sebagai anggota keluarga Allah. Dan biarlah melalui ibadah hari ini Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan kami percaya kami diberkati. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah pelayanan hari ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami percaya melalui ibadah hari ini Engkau telah memberkati kami. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami tabiskan dan kami buka hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Mari saudara kanan kirimu kita salami. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita sepanjang hari lepas hari. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan tak pernah kurang akan yang Jiwa
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iya. Akan lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Untuk menerima siraman daripada firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kami bersyukur untuk kasih setiamu, perhatianmu, penyertaanmu. Kasih-Mu melampaui segala hal, bahkan melampaui tingginya langit dari bumi, luasnya samudra, jarak antara timur dan barat. Kasih-Mu mengatasi semuanya. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Dan biarlah semua ini menambah kesadaran kami dan terus memperbaharui sikap kami terhadap Engkau. Hidup kami semakin menyukakan hati-Mu. Kami semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengalaman seminggu yang kami lalui bersama Tuhan. Kesaksian bersama dengan hamba-Mu Oma Liliana. Dan bahkan kami semua, walaupun kami tidak menceritakan itu, tapi fakta, bukti penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, kami tidak mungkin pungkiri. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, karena itu kami mohon kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Satu materi yang cukup penting bagi gereja dan orang tua, yaitu tentang sikap kami terhadap anak-anak kami, terhadap generasi yang berikutnya. Amanat Tuhan, kami akan melihat bagaimana sikap Yesus terhadap generasi kami. Karena itu Tuhan tolong kami hari ini, supaya kami menangkap isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan keterbatasan. Biarlah Engkau yang sempurna menyatakan diri melalui firman-Mu, sehingga kami pulang dengan satu kekuatan baru, motivasi dan semangat baru dalam hidup kami. Segala kuasa setan kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang kami izinkan untuk berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap berdaulat. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 19. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 ada di screen di depan. Ya, kita baca bersama-sama karena ayat ini tidak panjang ya. Mari kita baca saling memperhatikan satu dengan yang lain sehingga irama kita tidak saling mendahului. Kita baca dengan suara yang terbaik. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema amanat Yesus tentang anak-anak, atau amanat Yesus tentang generasi kita ke depan. Ya, firman Tuhan ini kita sampaikan atau saya sampaikan berkaitan dengan Hari Anak Nasional pada bulan Juli ini. Juga Hari Anak Gereja Kemah Indonesia yang diperingati sudah 25 tahun ini. Jadi itu berarti bahwa kita juga sebagaimana Yesus konsen, punya perhatian istimewa atau perhatian khusus terhadap anak-anak atau generasi kita, cucu,
Maka gereja pun juga diberikan tanggung jawab untuk tidak abai, untuk tidak lalai terhadap anak-anak, cucu dan generasi kita ke depan. Karena itu kita melihat melalui firman Tuhan pada hari ini tentang sikap Yesus. Dan lebih spesifik lagi saya nyatakan amanat Yesus tentang anak-anak. Apa amanat Yesus atau perintah Yesus tentang anak-anak? Mari kita melihat beberapa hal terkait dengan bacaan kita tadi. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Memang pada waktu itu, pada waktu Yesus ada ya mengajar, berkhotbah, mengadakan mujizat dan lain-lain sebagainya, ada orang tua yang datang membawa anak-anaknya. Saya rasa bahwa ini adalah merupakan pemikiran dan inisiatif yang baik. Tetapi yang menjadi persoalan ialah murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini adalah para pembantu Yesus yang menyertai Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus melayani banyak orang. Ketika para orang tua itu datang membawa anak-anak kepada Yesus dengan tujuan memang untuk supaya Yesus menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Tetapi para murid berkata, jangan merepotkan Yesus. Jangan membuat Yesus sibuk dengan anak-anak itu. Dan mereka marah. Karena itu Yesus melarai mereka, ya, dengan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita tangkap, apa yang kita pahami, apa yang kita bisa maknai tentang sikap Yesus ini melalui amanatnya, atau apa upaya kita membawa anak-anak kepada Yesus? Yang pertama, mari kita menyadari keinginan Yesus agar anak-anak itu datang kepadanya. Ini harus ada dalam pikiran kita, ini ada dalam kesadaran kita. Sekali lagi bahwa anak-anak tidak mungkin kita biarkan bertumbuh dengan sendirinya, menyerap segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Ada tanggung jawab yang harus dimiliki oleh orang tua. Yang istilah kerennya dalam gereja yaitu pendidikan rohani. Pendidikan rohani adalah penting. Orang tua secara umum memang berpikir tentang masa depan anak-anak. Dia berpikir bagaimana anak-anak nantinya berkeluarga, bagaimana anak-anak nantinya memiliki pendidikan, bagaimana anak-anak nantinya memiliki pekerjaan dan punya ekonomi yang bagus. Ini pikiran secara umum. Tetapi seberapa besar perhatian orang tua terhadap pendidikan anak supaya anak itu dibawa dalam hubungan dengan Yesus. Karena Yesus yang bisa mengubah mereka, yang bisa memimpin mereka, yang bisa menguatkan mereka, yang dapat mengarahkan mereka agar mereka jalan hidup mereka benar. Benar dalam segala aspek. Ya. Benar dalam hubungan dengan Tuhan, benar dalam hubungan dengan orang tua, benar dalam hubungan dengan sesama, benar dalam segi etika dan lain-lain sebagainya. Karena itu sekali lagi, bahwa apapun yang terjadi dengan generasi ke depan juga ditentukan oleh apa yang orang tua lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sepakat? Apa yang kita kerjakan hari ini atau apa yang tidak kita kerjakan hari ini akan punya dampak bagi generasi ke depan. Karena itu Yesus berkata, jangan menghalang-halangi mereka. Mari kita sebagai orang tua sadar bahwa hanya Yesus yang bisa membuat jalan hidup anak-anak atau generasi menjadi benar. Dengan kekuatan kita sulit. Kita hanya merupakan alat Allah untuk dapat mendampingi anak-anak kita, menghantar mereka kepada masa depan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena itu kita tidak bisa melipat tangan. Karena itu kita tidak bisa diam. Karena itu kita tidak bisa masa bodoh. Mari kita memperhatikan apa yang Yesus inginkan. Kita paham. Dan keadaan anak bersama dengan Yesus nanti dimulai dari kesadaran orang tua.
Amin Bapak Ibu. Ya, ya memang hari-hari ini kita lelah, mungkin dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kita. Tetapi itu adalah merupakan konsekuensi positif. Ya, bagi saya adalah konsekuensi positif dari ketika kita merindukan hadirnya anak-anak, cucu-cucu atau generasi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menafikan. Ya, tadi ada kesaksian dari Oma, ya. Tapi ya itulah kondisi umum yang kita hadapi pada hari-hari ini. Ya, jatuh bangun, baik atau kosletnya hubungan kita dengan anak-anak, ya pasti ada saja. Tetapi bagaimana kita konsisten terus menerus, kita terus membangun relasi atau hubungan yang baik. Dan yang paling utama ialah bahwa membawa mereka kepada Yesus. Kenapa Yesus memberikan penekanan ini kepada murid-murid atau kepada gereja atau kepada kita? Karena Yesus memahami sikap masyarakat, sikap umat Allah juga pada waktu itu dalam konteks Israel, ya juga sebagai orang tua. Ya, kita tahu bahwa di dalam budaya masyarakat Yahudi, anak-anak dan perempuan itu adalah masyarakat kelas 2. Itulah sebabnya di dalam hal-hal tertentu anak-anak tidak diperhitungkan, ibu-ibu perempuan tidak diperhitungkan. Makanya ada catatan di dalam Alkitab yang menyebut 5.000 orang, 3.000 orang itu tidak termasuk wanita dan anak-anak. Karena memang yang diutamakan adalah para pria dewasa. Ya, kita menyadari bahwa perempuan, anak-anak memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Ya, kan tinggal alih generasi saja. Mungkin hari ini saya penting, Pak Agus penting. Lalu apakah anak-anak tidak penting? Mereka juga penting. Semua penting di hadapan Allah. Karena itu ya masyarakat sampai dengan hari ini masih tetap abai terhadap generasi, terhadap anak-anak. Dan firman Tuhan, gereja Tuhan terus diingatkan supaya memperhatikan apa yang Yesus inginkan. Bahwa anak-anak itu harus dibawa kepada Yesus. Ya. Ini adalah hal yang paling utama. Anak-anak tidak akan jadi dengan sendirinya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan kalau tidak ditopang oleh orang tua. Ya. Ya, sebuah sebuah pemahaman pengertian kita bawa anak-anak saja kepada Tuhan, kadang-kadang kita gagal, apalagi tidak membawa mereka. Ya, hanya mujizat Tuhan saja yang bisa membuat mereka pada akhirnya takut akan Tuhan. Sisi lain ya, bahwa kita punya tanggung jawab, kita tidak bisa abai. Karena itu mari kita memahami dan menyadari ini. Ya, jadi upaya kita yang pertama adalah menyadari keinginan Yesus agar anak-anak datang kepadanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya itu jalan apa? Jalan di dalam Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu dan Saudara, apa upaya kita dalam mendidik mereka? Yang pertama ialah bahwa taburlah, berikanlah kebiasaan di rumah, ya. Kumpulkan mereka, lalu kemudian bacakan firman Tuhan. Paling tidak ya, setidak-tidaknya aplikasikan firman Tuhan yang dibaca itu kan kita bisa tangkap 1-2 kalimat lalu menjelaskannya kepada mereka. Berdoa kepada mereka, biasakanlah untuk ada waktu-waktu tertentu berbicara kepada mereka. Amin. Ya, walaupun memang kadang-kadang kita lalai ya. Kadang-kadang kita agak sulit, apalagi kalau anak-anak ya sudah besar ya. Mereka sudah punya kegiatan sendiri. Nah, belum juga rasa ya kita sudah mau waktu kita mau berdoa, anak-anak bilang sabar dulu, masih sibuk atau kemana-mana, atau perasaannya bilang saya belum mau. Kadang-kadang mereka juga dipengaruhi oleh mood mereka.
Nah, kalau anak-anak katakan belum mau, kadang-kadang ya sikap kita juga mulai gimana ya. Nah, akhirnya. Tetapi mau bagaimanapun juga, walaupun ada tantangan di dalam membangun kebiasaan bersekutu, membawa sebagai bentuk membawa mereka kepada Tuhan, maka itu harus, karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Amin Bapak Ibu. Agar jalan hidup mereka lurus, jalan hidup mereka benar, dan kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, keterbatasan pendidikan, keterbatasan cara, bahkan keterbatasan emosional kita juga. Kadang-kadang ketika anak bersikap tidak sesuai dengan harapan kita mulai emosi, lalu apa yang kita rancangkan sebaik-baiknya tidak jadi. Maunya tadi berdoa, tidak jadi berdoa, malah marah-marah, bukan? Nah, ini kondisi-kondisi yang harus kita pahami dan kita sadari, sehingga dengan demikian kita mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi harapan kita dalam bentuk upaya mendidik anak-anak kita bisa terlaksana. Kemudian membawa mereka beribadah. Ya, saya memiliki pemahaman dan konsep selagi anak-anak tinggal dalam rumah di mana orang tua beribadah, di situ anak-anak saya harus beribadah. Bapak Ibu sepakat? Anak-anak, orang tua harus punya power, orang tua harus punya kuasa. Ya. Jangan orang tua ibadah di mana, walaupun ya ada istilah yang membenarkan, kan di sana juga ada Tuhan, kan? Betul. Ya. Tapi bagi saya itu menjelaskan tentang ketidakteraturan, walaupun itu kelihatannya rohani. Ini bukan bicara mengenai masalah dosa atau bukan dosa, tetapi berbicara tentang keselarasan, berbicara tentang keserasian, berbicara tentang wibawa orang tua. Amin Bapak Ibu. Ya memang bagi orang tua yang sudah sulit untuk bisa mempengaruhi orang tuanya, ya sudahlah. Tetapi selagi anak-anak masih bisa kita ajak bersama-sama, ajaklah mereka. Amin. Selagi cucu-cucu kita masih bisa kita bawa mereka, bawalah mereka. Jadi kebersamaan itu menjelaskan tentang kesatuan hati, keselarasan, masih ada kerjasama. Tapi kadang-kadang orang tua juga mengalah dengan anak-anaknya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, orang tua yang harus memegang kendali. Sekali lagi, selagi anak itu masih bersama-sama dengan kita, apalagi ya mereka masih anak-anak, masih remaja, ya. Anak-anak boleh diberikan kesempatan untuk memilih, tapi dalam hal-hal yang menjelaskan tentang bahwa ya dia masih dalam kendali saya sebagai orang tua. So ketika mereka dewasa nanti, ketika kita menanamkan sebuah nilai, sebuah kebiasaan positif, maka itu akan terjaga. Amin Bapak Ibu. Karena itu, bicaralah dari hati ke hati dengan anak-anak. Biasakanlah mereka untuk selalu sepakat. Walaupun memang ya kita kadang-kadang berbeda dengan anak-anak. Itu merupakan bagian didikan. Dan firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa Tuhan pun tidak akan menyimpang daripada jalannya. Orang tua adalah pemimpin. Orang tua adalah wakil Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang belum bisa memimpin, ya biarkanlah orang tua memimpin. Ya. Jadi orang tua punya pengalaman, orang tua punya pemahaman, orang tua punya pengertian. Yang saya rasa lebih. Ini bukan masalah pendidikan formal. Saya SMA, anak saya sarjana. Ya. Boleh anak-anak sarjana, tapi sekali lagi bicara tentang hakikat hidup, orang tua yang masih unggul. Amin. Dan kita juga berharap bahwa anak-anak kita ketika jadi orang tua, mereka juga sanggup untuk memimpin anak-anak mereka atau generasi mereka. Tapi ketika anak-anak tidak bisa dipimpin, orang tua kemana, anak-anak kemana, maka itu adalah merupakan kegagalan kita sebagai orang tua yang harus kita minta ampun kepada Tuhan. Ya. Didiklah mereka. Yang kedua, yang berikutnya,
memberi contoh dan teladan kepada anak-anak. Orang tua rupanya tidak hanya berbicara tentang apa yang baik dan benar, tetapi juga orang tua harus menghidupi kebenaran dan kebaikan itu, lalu memperlihatkannya kepada anak-anak setiap hari. Mazmur 112 ayat 2 berkata, berbahagialah orang tua yang takut Tuhan, anak dan cucunya perkasa di bumi. Hal yang benar, hal yang baik itu harus dihidupi oleh orang tua. Ya, kan dulu ada contoh, ada bapak ketika pagi-pagi dia bangun, dia suruh anak-anaknya pergi ke gereja. Setelah anak-anaknya pergi ke gereja, dia sendiri tidur di rumah. Ya. Ini ibaratnya calo di terminal. Ya, Bandung. Setelah bis itu penuh, bisnya jalan, dia tinggal. Ya. Memberi contoh dan teladan. Jadi itu ya sejalan, ya. Jadi perkataannya, sikap hidupnya sejalan. Dan memang ini merupakan prinsip daripada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mungkin menutup mata terhadap perkembangan yang ada, yang memiliki potensi yang dahsyat pengaruhnya terhadap generasi kita. Ya, teknologi. Hari ini ada yang namanya AI, ya. Jadi itu semakin memberikan akses dan peluang kepada generasi dan manusia ke depan. Jadi katakan saja pengaruh gadget dengan pengaruh orang tua sekarang ini, pengaruh gadget yang sudah lebih kuat, bukan? Ya. Jadi anak-anak lebih mencintai, lebih dekat, lebih konsen, lebih memperhatikan gadgetnya daripada orang tuanya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang menjadi pergumulan. Ya, jadi saya lihat di YouTube itu ada anak-anak tidur tapi begini tangannya, ya. Itu sudah parah betul itu, ya. Diambil gadgetnya, marah, nangis, ya. Nah, 3 bulan lalu ada, ya, dalam level keluarga termasuk om, ya, datang ke rumah dan cucu mereka itu sudah agak miring matanya, pakai kacamata. Bilang, kenapa ini anak? Wah, ini anak susah lepas gadgetnya. Ya. Jadi sudah saking sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sampai itu anak matanya itu agak miring. Ya. Bahkan anak-anak tidak mau makan, nanti dikasih gadget baru dia makan, ya. Jadi ya begitu luar biasanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang saya ingin katakan kepada kita, bahwa perjuangan kita tidaklah ringan dalam hal upaya kita membawa anak-anak kepada Tuhan. Karena itu, minta Tuhan untuk dapat menolong kita supaya kita punya power, ya, dan anak-anak kita itu kita bisa bawa mereka kepada Tuhan. Mengapa Yesus memiliki perhatian yang khusus kepada anak-anak? Mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Setelah Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yaitu mereka memiliki potensi rohani yang istimewa. Ya, anak-anak itu memiliki potensi rohani yang istimewa, yaitu sikap mereka yang rendah hati. Anak-anak itu ya, walaupun memang sifat keberdosaan itu, tabiat keberdosaan itu sudah ada di dalam diri mereka, tetapi bedanya mereka masih lentur, ya. Ya, katakan saja mereka bermain, setelah itu ada selisih paham di antara mereka. Mereka berantem, tapi setelah itu baik.
Baik, coba kalau orang tua begitu. 1 jam berantem, apakah jam itu juga bisa selesai? Belum tentu. Itu bisa di bawah 1 hari, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi anak tidak seperti itu. Ya. Jadi mereka memiliki kerendahan hati, siap untuk berubah untuk lebih baik lagi. Bahkan mereka lupa bahwa tadi mereka sempat berantem. Kalau orang tua tidak bisa begitu. Nah, firman Tuhan mau keadaan rohani kita seperti itu. Walaupun memang dalam relasi hubungan kita setiap hari itu ya tidak baik-baik saja. Pasti ada kita beda. Tetapi ya walaupun kita beda, setelah sadar, ya sudahlah, kita lupakan itu lalu berbaik kembali. Bisakah orang tua seperti itu? Halo Bapak Ibu? Kan sulit ya. Nah, itu masih disimpan terus ya. Masih panas terus hatinya. Tapi anak-anak rupanya tidak seperti itu. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kerajaan surga. Rendah hati. Yang kedua, ketergantungan mereka kepada orang tua. Yang menjelaskan ketergantungan pribadi orang Kristen kepada Tuhan. Ya, anak-anak itu bergantung penuh. Mereka tidak mau tahu bahwa hidup itu sulit. Mereka tidak mau tahu bahwa hidup itu berat. Tahunya aja, pasti ada makanan saja. Tidak mau tahu kalau makanan itu tidak ada. Tidak mau tahu bagaimanapun cara orang tua mendapatkannya. Benar bukan? Ya. Jadi itu menjelaskan iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak kita sanggup untuk kita hadapi, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang tua, sumber kita. Ya, karena itu Yesus mengajar kita bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Masalah dan pergumulan apapun, kita harus bersandar sepenuhnya kepada kemahakuasaannya. Kemudian ketulusan hati. Ya, sekali lagi anak kecil tidak menyimpan masalah dalam dirinya. Ya, dia cepat lupa terhadap masalah, terhadap perbedaan, terhadap pertengkaran, terhadap hal-hal buruk dalam hatinya. Orang tua tidak seperti itu. Dan itulah nilai-nilai sikap yang harus dimiliki. Karena itu Yesus berkata, mereka itu, orang yang seperti mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan terhadap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, Yesus menganggap penting anak-anak. Amin. Ya, kita tidak menyamakan pernyataan penting sama dengan dunia ini, tetapi penting ialah pentingnya kita harus bawa anak-anak kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat memimpin mereka agar mereka mencapai masa depan yang penuh harapan. Ya, tidak salah kalau kita mencita-citakan dan mengupayakan supaya mereka punya profesi yang modern ke depan. Jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pengacara dan lain-lain sebagainya. Penting. Tapi dokter yang tidak takut Tuhan, itu juga bisa bahaya. Pengacara yang tidak takut Tuhan, itu juga bisa menjadi masalah dalam masyarakat. Tapi kalau pengacara, kalau dokter yang takut akan Tuhan, pengusaha yang takut akan Tuhan, pasti akan mendatangkan berkat bagi masyarakat dan gereja. Yang berikutnya, Yesus mau supaya masyarakat, gereja, orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan. Ya. Anak-anak memiliki nilai dan potensi rohani yang istimewa. Ya, jangan katakan bahwa anak saya nakal, tidak bisa diatur. Saya mau bawa ke gereja tapi nanti dia lari sana sini. Ya, mungkin itu betul. Tapi bawa saja. Doakan terus, bawa terus. Ya. Nah, ini anak-anak yang hari-hari ini sudah jadi remaja dan pemuda kan dulu lari-lari ya. Yo. Ya. Ya. Setia. Ya. Mengapa? Karena dari kecil mereka sudah dibiasakan, ya. Coba kalau nggak dibawa ke gereja dari kecil, hari ini mungkin sulit, ya. Amin, Theo. Ya.
bersyukur anak-anak kita walaupun kondisi gereja kita seperti ini, tapi mereka tetap setia. Anak-anak lain sulit. Ya, mereka sudah punya keinginan, mau ini, mau itu. Lebih baik itu daripada ini. Sudah pilih-pilih. Nah, kalau sudah seperti ini ya, itu pasti kita mesti tegang sebagai orang tua. Anak-anak adalah generasi berharga bagi hari esok dan masa depan. Ya, ketika satu saat anak kita menjadi figur, sosok, tokoh dalam masyarakat, mereka akan bertanya, ini bapaknya siapa? Ini ibunya siapa? Oh, dulu anak ini orang tuanya adalah Pak Eko. Siapa itu Pak Eko? Akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan. Amin. Ya. Tapi sebaliknya pun juga kalau anak-anak kita buruk, ya pasti ada cerita. Ini siapa bapaknya ya? Wah, ini bapaknya. Oh, pantas saja. Kan ceritanya tidak enak kan? Ya. Karena itu mari kita pahami dan mengerti bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak, amanah Yesus terhadap anak cucu kita. Sehingga dengan demikian cerita kita, cerita keluarga kita, riwayat kita harum. Ya. Amin Bapak Ibu. Mau seperti ini? Lakukan apa yang Yesus inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Kita nyanyikan pujian, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Yesus berkata, bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Kami mohon ampun atas kelalaian kami, kami mohon ampun atas sikap kami yang salah terhadap anak-anak kami. Karena itu Tuhan, setelah firman kami tangkap, kami pahami, kami mengerti, mampukan kami untuk bisa melakukannya. Kami akan membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami akan mendoakan mereka. Kami akan memberi contoh dan teladan kepada mereka. Adapun anak-anak cucu-cucu kami yang agak sulit untuk kami atur, kami tetap mendoakan mereka supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan, dan generasi kami akan berkasa. Itu seperti yang dikatakan oleh firman. Bicara kepada semua orang tua kami hari ini, bahkan juga anak-anak kami yang ada, sehingga terjadi kerjasama untuk menciptakan sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman Tuhan di dalam hati kami, mampukan kami untuk menghidupi dan melakukannya. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya mengundang Yonatan untuk menjalankan kantong persembahan. Yonatan, sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah berkekurangan dalam hari lepas hari. Kami senantiasa berkecukupan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau memimpin kami di sepanjang hari lepas hari, sehingga kami tidak pernah lalai untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah dan mendengarkan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagai ucapan syukur, saat ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Kau berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang akan mengelola daripada persembahan ini Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kiranya Tuhan Kau tetap memberkati setiap kami yang tangan-tangan kami yang sudah memberi. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu tidak akan pernah hidup berkekurangan, tapi akan berkecukupan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami meletakkan persembahan ini dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Di jalan
Baik, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Iman doa kami kiranya semua yang kami lakukan pada hari ini, pujian, penyembahan, persembahan, kesaksian, dalam hal kami mendengarkan firman-Mu, dalam hal kami bersekutu, kiranya sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua kami yang hadir pada hari ini diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami supaya kami terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, harapan kami tentang anak cucu generasi kami ke depan. Berkati semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, apapun bagian tugas pelayanan kami percaya kami melayani dengan tidak sia-sia, tetapi kami melayani dan pasti Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang khusus. Bapa di surga, demikian pun juga dengan jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan memberkati kami atas kehadiran kami pada hari ini. Terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan pemahaman pengenalan akan firman-Mu, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, bahkan kebijaksanaan dalam menyikapi semua kondisi kehidupan yang kami hadapi dalam hidup ini, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga hubungan dalam kehidupan berumah tangga, suami, istri, anak, orang tua. Tuhan Engkau memberkati, mampukan kami untuk dapat menghasilkan firman-Mu, sehingga sikap hidup kami dapat memberkati anggota keluarga kami. Demikian pun juga hamba berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, biarlah itu menghasilkan ekonomi keuangan dan mencukupi kebutuhan hidup, bahkan juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan keuangan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa kalau ada persoalan perkumpulan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Bagi jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau tolong kiranya dapat bertemu dengan pekerjaan yang merupakan anugerah Tuhan bagi mereka, sehingga pekerjaan itu dapat memberi hasil ekonomi keuangan juga. Anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Dan biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang berguna bagi kehidupan, bagi gereja, bagi masyarakat. Dan mereka akan ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin yang memberkati lingkungan di mana mereka akan berada nanti. Terima kasih Bapa, dengan keberhasilan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh sakit. Kami mohon jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama-Mu Yesus, sehingga mereka memperoleh kesehatan, kekuatan, dan mereka memuliakan Tuhan di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya problem khusus. Kami tidak tahu, karena itu kami topang mereka. Biarlah Tuhan ulurkan tangan yang penuh dengan kuasa, sehingga mereka juga diberikan jalan keluar dari masalah apapun yang mereka hadapi. Ya Bapa di surga, kami juga tetap berdoa untuk tempat ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami telah memberikan janji iman. Tuhan tolong memberkati jemaat-Mu supaya dapat memenuhi janji itu. Demikian pun juga upaya-upaya lain
yang dilaksanakan, kita dapat menghasilkan keuangan yang cukup untuk dapat melanjutkan tempat ibadah ini. Berikan sehati bagi kami, supaya kami tetap bergandeng tangan dengan tulus hati, kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan, dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, karena mereka ada di tempat yang lain, baik di mancanegara maupun juga di domestik. Tuhan Engkau berkati mereka, Pak Yaman sekeluarga yang ada di Bandung, Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga untuk Alvin Ine, Tuhan memberkati, Tirta Claudia, demikian pun juga Anggi yang ada di Jepang. Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah juga mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka supaya mereka juga dapat mengingat kami sebagai keluarga rohani mereka. Dan kami saling mendukung dalam hal apapun yang kami bisa buat untuk tetap keberadaan kami sebagai keluarga Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga untuk Gereja Kemah Indonesia pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati gereja ini agar menjadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat menjangkau banyak orang, dapat dibawa kepada Kristus sehingga mereka dapat diselamatkan. Juga kerjasama di antara seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan Engkau berkati para pemimpin supaya bergandeng tangan untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan Allah. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa buat kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana kami baru minsili. Tuhan Engkau memberkati, karena kesejahteraan kota, provinsi ini juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat yang sudah dipersembahkan kepadamu. Tuhan terima ini, Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Dan inilah doa kami Bapa. Kami bawa doa kami ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa disampaikan hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu akan datang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.